Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan pengunjung kebaktian hari ini Minggu 5 Januari 2025, baik yang berada dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikuti melalui ibadah channel YouTube GKI Bekasi Timur. Berikut kami bacakan warta lisan sebagai berikut. 1. Pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Sony Turnip dengan tema Hak Menjadi Anak-anak Allah. Yang kedua, Majelis Jemaat pada hari Minggu 5 Januari 2025 menyelenggarakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dalam 2 kebaktian umum, yaitu jam 7 dan jam 9.30. Yang ketiga, mohon perhatian umat. Sampah bekas kemasan hosti dan anggur perjamuan kudus tidak ditinggal di ruang ibadah, namun dibuang di tempat yang telah disediakan, yaitu di bawah tangga ruang ibadah. Yang keempat, umat GKI Bektim yang kekasih, khusus pada hari Minggu 12 Januari 2025, ibadah GKI Bektim diadakan 3 kali, yaitu jam 7, yang kedua jam 9.30, dan yang ketiga jam 17, dilayani oleh Pendeta Timu Citrasari. Selain tanggal 12 Januari, pengadaan ibadah sore akan diinfokan lebih lanjut kepada umat, dan umat diundang untuk dapat beribadah sesuai dengan jam-jam yang tersedia, kiranya melalui berbagai kesempatan yang ada termasuk ibadah minggu di sore hari, kita dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh selesai, mari kita nyanyikan, diundang jemaat berdiri, mari kita nyanyikan dengan NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin.
damai sejahtera bagi saudara-saudari, Tuhan beserta dengan saudara semua. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka hari ini diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam waktu sejenak mari kita tunduk di hadapan Tuhan mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Setiap kita diberikan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan saya akan melanjutkan dalam doa. Inilah kami ya Allah yang Maha Kasih dengan segala keberadaan diri kami ya Tuhan. Engkau yang paling tahu isi hati kami. Engkau yang paling tahu diri kami dengan segala ego, hawa nafsu, ambisi, dan segala hal yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam hikmat-Mu supaya semakin hari kami bisa terus menjadi pengikut-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Amin. Apakah yang kurang
jalanku nyata sangat, kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membunuh, meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Umat yang kasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari umat yang kasih Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan, menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah dari Tuhan yang memberikan kami kesempatan ada hingga saat ini untuk bisa berbakti kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, serta sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolong kuasailah hati pikiran kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami bisa mendengarkan, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala tantangan dan pergumulan yang mewarnai kehidupan kami. Kadang tidak mudah Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kami percaya dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, dan tolonglah kami untuk bisa menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layak
lalu dengan segera firman-Nya berlari, Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ia sampaikan firman, cairlah semuanya. Ia tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukum-Nya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18. Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hak menjadi anak-anak Allah agak menyulitkan percakapan kita. Karena repotnya kalau kita bicara hak tapi tidak bicara kewajiban, maka yang muncul selalu isinya tuntutan-tuntutan. Kalau kita bicara hak, pada umumnya bicara tentang kepemilikan, tentang wewenang, tentang menguasai. Maka tentu kata yang akrab bagi kita semua adalah berhak. Siapa yang berhak? Kalau sudah bicara siapa yang berhak, ya kita bicara tentang apa yang menguntungkan tentunya. Kalau bicara kewajiban, biasanya kita bicara apa yang dipaksakan. Suka nggak suka, harus kewajiban. Tapi kalau kita bicara hak, kita bicara hal-hal yang di dalamnya kita punya wewenang, punya kuasa, punya kepemilikan, kepunyaan kita semua. Maka tidak jarang kalau kita bicara hak, kita hanya bicara hal-hal yang kita sukai, yang menyenangkan. Coba kita uji sedikit yang dekat saja dengan kita gitu ya, yang bisa kita bicarakan sekarang. Di dalam tata gereja GKI ada hak sebagai anggota gereja. Di antaranya, pertama, hak mendapatkan penggembalaan. Aman, Ibu Bapak semua ini sedang mendapatkan penggembalaan secara umum. Yang kedua, hak menerima pelayanan sakramen. Nanti juga ada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Senang hak kita semua. Yang ketiga, hak menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Hak juga, mau diambil atau enggak, bebas. Nah, yang keempat, hak memilih pejabat gerejawi dan dipilih menjadi pejabat gerejawi. Ibu bapak menikmati hak ini? Atau itu haknya sebelahnya ibu bapak? Hak yang ini saya lepas sajalah gitu ya.
Gak usah ikut milih, apalagi dipilih. Begitu. Untuk bagian yang ini, hak saya lepas. Saya tidak mau. Karena saya punya wewenang, saya punya kuasa. Maka hak bagian yang ini saya lepas. Bagian bawahnya lebih-lebih lagi. Dilepas semua. Di situ ada hak menjadi anggota pengurus badan pelayanan klasis, badan pelayanan sinode wilayah, badan pelayanan sinode. Ada hak mengajukan peninjauan ulang atau banding. Ada hak menjadi peninjau dalam persidangan majelis jemaat dan persidangan majelis klasis. Kayaknya bagian D sampai G ibu bapak mungkin gak peduli sama haknya yang itu. Tapi hak yang bagian atas tadi senang kita semua mendapatkan pengembalaan, sakramen, peneguhan, pemberkatan pernikahan dan sebagainya. Maka balik lagi, bicara tentang hak, kadang kita terjebak untuk hanya menikmati apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau saja. Makanya tahun baru ini dikasih tema yang menyenangkan. Hak menjadi anak-anak Allah, enggak bicara kewajiban. Haknya saja. Yang ibu bapak boleh pilih menurut ibu bapak, begitu ya. Padahal kalau kita baca hak apakah yang kita punya sebagai anak-anak Allah, Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 mengatakan begitu. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haknya berasal dari Allah kepada siapa? Kepada mereka yang percaya. Haknya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi dalam prakteknya, kalau kita bicara tentang hak sebagai anak-anak Allah, adakah kita bicara tentang percaya dalam pemahaman mempercayakan diri? Kalau kita bicara tentang saya berhak untuk percaya kepada Allah sebagai anak-anak Allah, apakah percaya itu kita pahami sebagai mempercayakan diri? Atau lebih banyak kita menghayati percaya dalam konteks saya percaya Tuhan memberikan yang saya mau. Saya percaya untuk sembuh, saya percaya untuk berhasil, saya percaya untuk sukses, saya percaya akan mendapatkan yang saya doakan, saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang saya minta. Apakah itu konteks percaya kita? Atau adakah menjadi percaya sebagai anak-anak Allah membuat kita justru sanggup untuk mengatakan dikasih enggak dikasih, saya tetap percaya. Diberikan jalan yang mudah maupun sulit, saya percaya. Tidak terwujud harapan saya atau terwujud, saya percaya. Sembuh gak sembuh, saya percaya. Mempercayakan diri mestinya memberikan diri kita menurut apa yang Tuhan kehendaki. Karena ketika bicara hak menjadi anak-anak Allah, bukan seperti hak yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang satu punya hak, dia melepaskan haknya kepada yang lain, maka yang berhak yang di sana tidak. Ketika bicara sebagai anak-anak Allah, maka hak dan kuasa, kewenangan, kepunyaan, kepemilikan tidak lepas dari Allah. Dia tetap yang paling berhak. Dia tetap yang punya kewenangan, dia tetap yang punya kuasa. Maka sebagai anak-anak Allah, hak kita tidak diberikan secara bebas, tetapi melekat
di dalam Kristus Yesus yang kalau disebut di dalam Injil Yohanes tadi, dialah anak tunggal Bapa. Kalau kita baca di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 begini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepunyaannya itu, dari kepenuhannya itu, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika bicara tentang hak boleh merasa diri sebagai anak-anak Allah, maka tidak bisa dilepas dari Kristus, sang anak tunggal Bapa. Karena di dalam kesaksian Yohanes dikatakan di ayat 16, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Maka kepenuhan Kristuslah yang membuat kita berhak hidup dan mendaku diri sebagai anak-anak Allah. Kristus yang mana? Apakah Kristus yang jalan hidupnya lurus-lurus saja, mudah-mudah saja, gampang-gampang saja, sesuai dengan harapan dan keinginannya saja? Atau Kristus yang sebagaimana kita imani dan diceritakan di dalam Injil? Kristus yang juga mengalami penolakan di tengah-tengah perjalanan karyanya. Dalam beberapa kesempatan ia dengan tegas, ya kalau ditolak tinggalkan saja, pindahlah ke kota yang lain, kalau diterima tinggallah di sana dan bagikanlah damai sejahtera. Kristus anak tunggal Allah ditolak. Sementara kita jadi anak-anak Allah karena Kristus. Tetapi kita berharap perjalanan kehidupan kita mudah dan tidak mengalami penolakan. Kristus mengalami. Maka harusnya sebagai anak-anak yang punya hak menjadi anak-anak Allah karena menempel, karena melekat pada Kristus yang kita percaya dan imani. Maka ditolak sekalipun tidak membuat kita kehilangan kepercayaan. Yesus dalam perjalanannya juga harus berhadapan dengan pengkhianatan, dengan diserahkan, bahkan juga dengan disangkal oleh orang-orang dekatnya. Maka bukan berarti kita berharap menjalani kehidupan yang sama, ditolak, disangkal, dihianati. Tetapi sebaliknya, kita menyadari itu sebagai sebuah kenyataan kehidupan yang justru menjadi tantangan agar kita yang merasa hidup sebagai anak-anak Allah tetap mampu menjalani kehidupan itu. Sama seperti Kristus mampu menekuni jalan itu. Kristus yang kita imani, yang kita percayai, yang membuat kita mampu disebut sebagai anak-anak Allah, adalah Kristus yang dalam doanya berharap kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku yang jadi. Kristus yang menyadari bahwa di hadapannya ada kenyataan yang tidak mudah. Ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk diterima, dijalani, apalagi ditanggung sendirian. Tetapi Kristus menutup doanya dengan mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Maka sebagai anak-anak Allah, menghayati hak, kita tidak sedang berbicara tentang perjalanan yang ringan dan yang mudah.
Tetapi bagaimana dalam kenyataan yang berat dan sulit itu, kita berlaku taat dan setia seperti Kristus. Kristus juga yang di kayu salib, meskipun dengan lantang mempertanyakan, "Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku?" Tetapi Yesus yang sama, yang pada akhirnya mengatakan, "Kepadamulah kuserahkan nyawaku." Yang sadar akan keterbatasannya menghadapi penderitaan yang berat, tetapi pada saat yang sama tetap memelihara keyakinannya bahwa Allah sang pemilik, "Kepadamulah kuserahkan nyawaku." Pemilik, wewenang, kuasa, kepunyaan. Tidak pernah dilepas Allah. Meskipun kita disebut anak-anak Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Justru ketika kita bicara tentang hak sebagai anak-anak Allah. Kita bicara tentang apa yang sudah diberikan Allah melalui Kristus Yesus. Yang dalam teks kita digambarkan dengan dua hal, yaitu anugerah dan kebenaran. Di ayat yang ke-14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran." Lalu di ayat yang ke-17 diulangi lagi, "Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus." Tantangan kita memelihara, menjaga hak yang Tuhan berikan itu justru adalah apakah kita tetap tinggal dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Sehat, sakit, mudah, susah, lagi lancar atau tersendat-sendat perjalanan hidup kita, lagi merasakan kelegaan yang amat besar ataupun penderitaan yang amat berat. Apakah kita tetap tinggal dalam anugerah Tuhan? Apakah kita masih mampu merasakan ini semua tetap adalah anugerah Tuhan, meskipun jawaban atas doa kita belum tampak, belum terlihat? Meskipun kenyataan kehidupan belum sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun mungkin apa yang kita mintakan dari Tuhan belum ada tanda-tanda terwujud. Masihkah kita merasakan dan merayakan anugerah Tuhan? Karena kalau tidak, itulah ironi yang dicatat oleh Yohanes ketika Kristus datang. Ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11 tadi dalam awal bacaan kita mengatakan begini. "Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya." Kita bicara tentang percaya, kita bicara tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Tetapi apakah kita hidup melekat di dalam Kristus sehingga apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, kita melihatnya tetap dalam terang anugerah dan kebenaran Tuhan. Maka pertanyaan yang perlu kita terus gumuli dan terus temukan jawabnya. Apakah dalam perjalanan hidup kita saat ini, anugerah Tuhan kita kenali dan kita terima? Karena kalau tidak, maka itulah yang menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Dunia tidak mengenalnya. Orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Kalau kita bicara tentang hak, hanya sebatas apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan apa yang menjadi benar menurut kita, maka bisa jadi kita tidak tinggal dan melekat di dalam Kristus. Padahal sebagai anak-anak Allah, kita menerimanya hanya di dalam dan melalui Kristus. Maka pertanyaan lanjutannya, apakah keresahan kehidupan kita, kegelisahan kita kalau pakai tema Natal kemarin, kegelisahan kita atas kehidupan menjadi kegelisahan yang juga kita temukan di dalam Kristus? Kristus yang gelisah karena ketidakadilan, Kristus yang gelisah karena kenyataan kehidupan yang tidak dapat hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lainnya.
kegelisahan karena masing-masing orang tidak mau dan tidak mampu bekerja bersama, kegelisahan karena masing-masing orang hidup tinggal dalam dosa dan kepentingan kehidupan dirinya sendiri. Apakah kegelisahan yang sama kita rasakan? Atau jangan-jangan kegelisahan kita hanya sebatas kegelisahan yang kita rasa gak sesuai, gak cocok dengan diri kita. Bukan dengan apa yang Kristus kerjakan. Jangan-jangan sumber kegelisahan kita hanyalah sebatas apa yang tidak kita mau saja. Bukan sebuah pertanyaan. Jika Kristus ada dalam tempat kita, apa yang dikerjakan dan dilakukannya untuk menghadirkan anugerah dan kebenaran itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya kita menyadari bahwa Kristus Yesus yang kita imani itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya, melampaui hak dan kekuasaannya yang besar dan melimpah. Dalam ketaatannya di kayu saliblah kita beroleh hak menjadi anak-anak Allah. Dan kayu salib menjadi pertanda ketaatan dan kesetiaannya di jalan Tuhan. Maka kalau kita hendak terus dengan lantang dan yakin menyatakan diri kita adalah anak-anak Allah, maka tinggallah dalam anugerah dan kebenaran Kristus. Anugerah dan kebenaran yang tidak melulu menunjukkan kehidupan yang mudah, yang gampang, yang bisa dijalani dengan ringan. Tetapi kehidupan yang mungkin berat, yang mungkin susah, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tetapi yang di dalamnya kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Karena sebagai anak-anak Allah, kita tinggal hidup dan dituntun oleh Kristus. Yang di dalam kesaksian Yohanes dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Anak-anak Allah akan terus hidup dituntun di dalam dan melalui Kristus Yesus. Semakin kita melekat kepada Kristus, semakin kita tinggal di dalamnya, semakin kita dapat menemukan anugerah dan kebenaran Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun, maka kita tidak menjadi seperti apa yang dikhawatirkan sebagai ironi oleh Injil Yohanes tadi. Dunia tidak mengenalnya, orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Karena apapun kenyataan hidup yang sedang kita jalani di dalam Kristus, anugerah dan kebenaran itu tersedia untuk merawat dan menuntun perjalanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini dengan mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Allah. Kami hidup dan dipelihara dalam anugerah dan kebenaran. Maka juga kami percaya perjalanan kami di tahun ini menjadi perjalanan di mana setiap kesempatan kami harusnya semakin mengenali dan menerima
anugerah dan kebenaran. Hal yang mungkin tidak mudah kami dapatkan ketika kami menyadari kenyataan kehidupan kadang tidak sesuai dengan harapan. Impian dan keinginan yang kami doakan belum tentu menjadi kebaikan yang memang Kau rancangkan bagi kami. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam keterbatasan dan ketidakpahaman kami, kiranya tahun ini kami terus mampu menjadi makin setia, makin dekat, makin melekat, hidup di dalam dan melalui Kristus. Karena kami percaya di dalam Kristuslah kami beroleh anugerah dan kebenaran. Kami mengingat mereka yang mungkin pada tahun ini merancangkan hal-hal yang besar bagi kehidupannya. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang menyediakan di mana perlu, Engkau juga yang mencukupkan di mana kebutuhan-kebutuhan itu mungkin muncul. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang mungkin pada tahun yang baru ini harus berhadapan dengan perubahan-perubahan yang besar atas kehidupan mereka. Limpahi mereka dengan anugerah-Mu, agar apapun kehidupan yang mereka jalani, perubahan-perubahan yang di dalamnya mereka harus beradaptasi, mereka dapat tetap memperlihatkan iman di dalam Kristus menjadi terang yang menuntun mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin pada tahun ini harus berhadapan dengan kelemahan-kelemahan tubuh mereka, harus menyadari keterbatasan-keterbatasan sumber daya mereka, harus menerima kenyataan banyak hal yang berkurang dalam kehidupannya. Tetapi biarlah di dalam Kristus, dan ketika mereka tinggal di dalam Kristus, mereka tahu yang mencukupkan, yang membuat kebutuhan mereka selalu tersedia adalah Tuhan saja. Biarlah mereka dituntun dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin di tahun ini mendapatkan kepercayaan yang baru dari Tuhan, tanggung jawab yang baru di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memampukan mereka, memperlengkapi mereka dalam peran yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong agar langkah mereka selanjutnya Tuhan juga dipermuliakan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga bersyukur karena di dalam minggu pertama di tahun ini kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali bahwa anugerah yang utama dalam kehidupan kami adalah keselamatan yang datangnya dari Kristus saja. Penebusan dosa-dosa kami, kelayakan kami, semuanya bersumber dari anugerah Tuhan, bukan karena kuat kuasa kami. Biarlah perjamuan kudus ini juga menjadi pengingat bagi kami semua untuk tinggal dan hidup dalam persekutuan pertama-tama dengan Tuhan, dan juga kemudian dengan sesama kami. Agar apa yang kami hayati sebagai Kristus sebagai kepala, juga tampak ketika sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kami dapat tinggal bersama, berperan bersama, melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat ini akan diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk perawatan gereja, aneks dan pastori. Persembahan dapat diberikan dengan cara kantong persembahan yang akan diedarkan, transfer ke rekening gereja, scan QRIS di bangku atau di warta dinding, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat tangga, baik sebelum kebaktian atau sesudah kebaktian. Janganlah kumpulkan harta. Di
Bapak Ibu diundang buat berdiri. Kita menyanyikan lagu ketiga. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah, kiranya persembahan ini menjadi sarana dan penunjang karya pelayanan di gereja-Mu ini. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan sukacita. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang hidupmu. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa merangkulmu dalam pengharapan. Kiranya persekutuan Roh Kudus terus memampukanmu di dalam kesetiaan dan ketaatan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Ibadah kita telah selesai dan mohon diingatkan kembali bekas gelas perjamuan kudus tolong nanti dibuang di tempat sampah di bawah. Mari kita saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Thank you.